Memang mau diputar kemana juga di Islam tidak ada musik. Ya, cuman udah terlanjur di dalam kehidupan ini musik menjadi bagian dari kehidupan. Ya, sekarang kalau antum bilang ke orang yang sedang asik dengar musik ini haram, tutup matiin, kesinggung dong. Justru dalam Islam ini ketika kita melarang, memberikan solusi. Nah, proses memberikan solusi ke seseorang ini nggak mudah. Karena banyak kok teman-teman yang penggila musik, dulu nggak kita cutting musik haram dulu, bikin asik aja dulu. Setelah dia menemukan keasikan selain musik, hilang dengan sendirinya. Musik cuma masalah kebiasaan. Makanya di surat Luqman itu dikatakan wa minan nasi mayastari lahwal hadis. Ada sebagian manusia nanti ini yang menyukai perkataan-perkataan yang nggak ada manfaatnya, bikin orang cengeng, ya sendiri megang gitar nangis sendiri gitu, ujung-ujungnya mainin rambut, betul ya. Makanya kalau dulu orang-orang Arab mengatakan kalau orang laki yang suka musik mukhonnas dibilangnya, agak ke bencong-bencongan, mukhonnas gitu ya, amrot. Islam tuh good looking gitu loh. Makanya kalau sampai malah kita mempertontonkan yang gak enak asik dilihat, ada yang salah nih ya. Wallahu a'lam. Jadi ya jelas memang di Islam tidak ada musik. Jadi kalau antum pasangkan ada istilah musik Islami, maaf, Islam nggak menerima. Cuma kalau kita melarang langsung tanpa solusi sulit. The beloved Prophet Muhammad said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5590. The beloved Prophet said that from among my followers, there will be some people who will make illicit sex, that is adultery and fornication, as well as wearing of silk, drinking intoxicants, and using musical instruments as legal. There will be among my people who will make some things which are illegal, that is adultery, fornication, wearing of silk, having intoxicants, and the playing of musical instruments as legal. Now this hadith, when it says that they will make certain things legal, and we know that intoxicants is haram, we know very well that adultery, fornication is haram, because it is mentioned along with these things which are forbidden, musical instruments are mentioned along with them, it indicates that the Prophet has prohibited them. But some people will make it legal, and we know there are some scholars who today do permit that playing of music instruments is allowed. So this hadith is very clear-cut in saying that musical instruments are haram. Musik haram atau tidak? Kita cek. Dalam Al-Quran ada atau tidak? Dalam hadis ada atau tidak? Ternyata dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ya lahwal hadith, perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para sahabat menafsirkan yang dimaksud dengan perkataan sia-sia adalah lagu yang disertai dengan musik. Lagu yang disertai dengan apa? Musik. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr, bir, dan menghalalkan alat-alat musik. Oleh karenanya 4 madhab, ya, baik madhab Hambali, baik madhab Syafi'i, baik madhab Maliki, ya, baik madhab Hanafi, semuanya mengharamkan musik, dan ini ijma. Antum buka buku fikih Syafi'i, buku apa saja, mau kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, atau kitabnya Imam Nawawi, Majmu' Syarh Al-Muhadzab, atau kitab-kitab yang lainnya, kalau mereka sudah bahas alat musik, mereka haramkan. Oleh karena Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan, jika ada orang kafir masuk di rumah kita, kemudian curi alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Hukumnya sama seperti dia mencuri khamr dari rumah kita. Hukumnya sama dia mencuri babi dari rumah kita. Imam Syafi'i menyamakan antara babi, khamr, dan alat musik, hukumnya sama-sama haram. Kalau dicuri maka tidak boleh pencurinya dipotong tangan, karena dia mencuri barang yang haram. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang dalam kitab Al-Um, kalau ada seorang masuk di rumah seseorang,
kemudian seorang muslim dimasuki oleh orang kafir, kemudian ada alat musik dia hancurkan, maka tidak boleh diminta ganti rugi. Kenapa? Karena dia telah menghancurkan peralatan yang haram. Makanya kalau antum masuk misalnya di toko-toko alat musik, antum hancurkan, kemudian antum bawa perkataan Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i mengatakan tidak usah diganti. Iya, tidak usah diganti, tapi ditangkap polisi ya. Saya termasuk yang sering mengingatkan kepada kaum muslimin, terutama jemaah pengajian saya, untuk menjauhi musik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Karena begini, ada alasan. Bapak Ibu tahu, kalau Anda mau anak Anda hafal Quran, yang paling pertama Anda praktekin, kalau mau hafal Quran dan cepat ya, jangan dengarkan musik dan jangan interaksikan dengan lawan jenisnya, kecuali apalagi kalau dia sudah balik, nggak boleh. Itu spontan, hafalannya bisa sulit sekali. Kalau dia sudah mulai dengar musik dengan mau hafal Quran, sulit bersatu. Atau dia berinteraksi dengan lawan jenisnya, kalau kita bahasakan biasa pacaran, maka itu pasti spontan. Ayat Quran mustahil bisa bekas sama dia. Kalau Anda masukkan anak Anda di tempat-tempat tahfidz Quran yang benar, pasti begitu ajarannya. Kalau dari sisi pandangan agama, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengistilahkan musik dan alatnya itu dengan mazamirus syaitan. Apa itu? Anak-anak panahnya syaitan yang bisa menusuk hati manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, pada saat menjelaskan ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashri lahwal hadits yudilla an sabilillah, ada sebagian orang yang mempermainkan kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ini, demi Allah itu adalah musik, demi Allah itu adalah musik. Beliau mengatakan ini. Jadi cukup banyak statement para ulama berhubungan dengan masalah musik ini. Umumnya mereka lebih cenderung semua mengatakan lebih baik dijauhi, lebih baik dijauhi, karena dia sulit bertemu dengan Al-Quran. Dua hal yang kontroversial, nggak bisa, sulit ketemu. Al-Quran atau musik, susah. Kalau orang sudah biasa dengar musik, mustahil dia biasa mendengarkan Al-Quran. Itu agak sulit untuk menyatukannya, gitu kan? Maka saya selalu sarankan untuk dijauhi, Allahu a'lam. Saya contoh Bapak Ibu sekalian, saya coba praktekin di anak-anak saya ya. Saya bilang sama istri saya, coba kita mulai anak-anak ini dengarkan Al-Quran. Kalau kita dulu punya pelanggaran-pelanggaran agama, kita pribadi, kita dulu biasa pernah hafal-hafal lagu, coba jangan dipraktekin ke anak-anak. Coba dialihkan, biarkan dia sudah mengenal Al-Quran sebagaimana kita kenal di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Biarin mereka kenal Al-Quran dari umur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu lebih baik. Lebih baik daripada mereka mendengar lagu-lagu yang akhirnya bisa merusak mereka. Ya, umumnya kalau sedih ya sedih, kalau senang yang senang. Al-Quran lebih baik. Mereka dapat setiap minimal sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar Al-Quran, satu hurufnya satu pahala. Dengar musik minimal nggak ada pahalanya, gitu kan? Karena memang ini adalah ayat Al-Quran dijanjikan, ini tidak ada janjinya. Itu minimal. Belum kalau kita bicara hukum-hukum syar'i yang lainnya. Allah. Tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu, anak ke sebuah pesantren milik seorang kiai dari Nahdlatul Ulama. Masya Allah, pesantrennya besar sekali. Ketika itu anak mau berjumpa dengan seorang kiai, karena masih belum datang anak ngaji, banyak yang hadir. Banyak yang hadir waktu itu, maka anak, dengerin lah. Ternyata yang dibahas, anak lupa bukunya apa? Bukunya tipis kecil. Dibicarakan di sana masalah wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Anak ngomong, "Lu keren banget nih." Baru denger anak. Setelah anak lihat di buku-buku Syafi'i, ternyata mereka sepakat bahwasanya alat-alat musik itu dihancur. Maka anak mau bacakan nih sama antum semua nih. Kalau Maliki ya, dalam madhab Maliki, kemudian madhab Hanabilah, Syafi'i termasuk, dia mengatakan qalu di dalam kitab Al-Madhahib, Al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'ah, fikih dengan 4 mazhab itu, in saraqa alatit tarb fala qat'a alaih. Kalau ada yang mencuri alat musik, maka enggak dipotong tangannya. Alat musiknya 100 juta harganya, enggak dipotong tangannya yang mencuri. Wala gharamah, dan enggak harus dia menggantinya kalau rusak. Kemana? Sawa'an kanat milkan li muslim aw li ghairi muslim. Itu milik seorang muslim atau milik selain muslim. Li'annaha, kenapa? Li'annaha ghairu mutamawwalah, karena itu nggak ada harganya. Yang mencuri dipotong kalau mencuri yang ada harganya. Dia sebutkan karena nggak ada harganya. Wa manhiyun an hiyazazliha wasti'mal, dan dilarang memilikinya dan menggunakannya. Ini
Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian kalau Hanafi di mana? Qalu inna alatit tarab la yudman qimataha in kanat tusta'mal lillahi. Alat-alat musik itu tidak wajib kita menggantinya kalau memang kita rusak apabila dia digunakan untuk main bermusik. Umpamanya piano, nyuri piano jatuh pecah, ketangkep nih, harus ganti nggak dia? La yadman, dia nggak harus mengganti. Ini dalam mazhab Hanafi apabila dia memang digunakan untuk main musik. Amma idza kanat hadhil alat wal ma'azif la tusta'mal fil lahu fa innahu yadman qimata. Kalau alat itu tidak digunakan untuk bermain musik ya. Ada alat-alat mau seruling nggak dipakai buat bermain musik tapi dipakai untuk mukul. Iya, umpamanya dia nggak pakai, dia udah tobat ditaruh tuh. Dia gunakan untuk memukul anaknya dan bisa digunakan untuk memukul, ketika dirusak wajib ganti. Karena ketika itu dia ada harganya sebagai alat pemukul, bukan sebagai seruling, bukan sebagai seruling. Akan ada kaumku nanti yang akan menghalalkan perzinahan dan juga menghalalkan sutra bagi laki-laki dan juga menghalalkan minum-minuman keras al-khamra dan juga menghalalkan al-ma'azif, musik, alat-alat musik, nyanyian-nyanyian. Ini kata mereka hadisnya mu'allaq. Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dan menyanggah ya bahwa hadis ini sahih karena terdapat dalam Sahih al-Imam al-Bukhari dan tidak hadis yang mu'allaq, dan hadisnya itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbantahkan perkataan mereka yang mengatakan bahwa hadis tentang pengharaman musik itu hadis yang mu'allaq. Nah, kalau kita cermati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas sekali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamaratakan antara perbuatan zina, sutra bagi kaum laki-laki, meminum minuman keras dengan alat-alat musik, dengan nyanyian-nyanyian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak akan ada dari umatku ini yang mereka menghalalkan itu semuanya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ini semuanya pada asalnya adalah haram dalam Islam. Tapi kelak akan datang di antara umat Nabi Muhammad ini yang berani-beraninya menghalalkan itu semuanya. Inilah kata para ulama kita bahwa nyanyian, musik-musik itu haram hukumnya. Apalagi para ulama ya yang 4 madhab itu, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyatakan secara jelas ya bahwa musik dan nyanyi-nyanyian itu hukumnya haram dalam Islam. Imam Abu Hanifah ya, Abu Thayyib At-Tabari mengatakan ini dalam madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Kana Abu Hanifah yakrahu al-ghina wa yaj'alu sama'al ghina minadz-dzunub. Kata Abu Thayyib At-Tabari bahwa Imam Abu Hanifah itu membenci yang namanya nyanyian-nyanyian, dan beliau menjadikan orang yang mendengarkan musik dan nyanyi-nyanyian termasuk daripada perbuatan dosa. Ini Imam Abu Hanifah yang menyatakan seperti itu, yaitu Abu Thayyib yang menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah secara terang-terangan menyatakan bahwa mendengarkan musik merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk daripada perbuatan dosa. Belum lagi Imam Malik bin Anas ya, beliau juga menyatakan bahwa innama yaf'aluhu 'indana al-fusaq. Ketika beliau ditanya tentang hukum mendengarkan nyanyian atau bernyanyi yang mendengarkan musik, kata beliau apa? Sungguhnya yang melakukan hal demikian menurut kami ya adalah orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat dosa. Imam Malik bin Anas menyatakan seperti itu. Dan juga dalam madhab Syafi'i juga seperti itu. Imam Syafi'i juga menyatakan ya dalam sebuah perkataannya yang masyhur, kata beliau, taraktu bil Iraqi syai'an yuqalu lahu ta'bir, yuqalu lahu taghbir. Aku meninggalkan sesuatu di Irak itu yang disebut dengan taghbir, yaitu nyanyian-nyanyian. Yang mana ya nyanyian-nyanyian ini, kata beliau, dilakukan oleh ahdatsathuz zanadiqah, yang membuatnya ialah orang-orang zindiq. Tujuannya apa? Untuk melalaikan manusia daripada Al-Quran. Nyanyian-nyanyian ini melalaikan manusia daripada Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau juga mengatakan masalah-masalah seperti ini, yaitu musik ini, bahwa musik dalam Islam ya adalah perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaslah secara nyata ya. Firman Allah sudah Allah jelaskan tadi dalam Al-Quran, kita sebutkan
bahwa Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang menjadikan lahwal hadis, musik dan nyanyian, ya tujuannya untuk menyesatkan manusia. Karena memang itu bisa melalaikan manusia. Dan juga para ulama, ya juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita sebutkan tadi, beliau mengatakan kelak ini akan dihalalkan. Yang pada asalnya dia haram, akan ada yang menghalalkannya di antara umatnya nanti. Dan juga para ulama, ya termasuk ulama madhab yang 4 dan ulama-ulama lainnya menyatakan bahwa mendengarkan musik atau bermain musik ini perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lewat kertas. Benarkah dalam Islam musik itu haram? Kalau haram bagaimana dengan lagu nasyid dan qasidah? Jawabannya musik itu haram. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan ada orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Kata-kata menghalalkan berarti asal hukumnya diharamkan. Dia menghalalkan. Dan kata-kata menghalalkan ini pula berarti itu termasuk daripada kekejian yang dilakukan oleh orang tersebut. Asalnya diharamkan, dia datang menghalalkan. Bagaimana kalau dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi? Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Ya. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram, yang diharapkan oleh Allah Rasul, gak bisa. Gak bisa. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh menggunakan yang batil, gak boleh. Menggunakan yang haram, gak boleh. Jadi gak bisa kita lakukan yang seperti itu, dan juga gak boleh. Makanya semua harus taubat, semuanya harus taubat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, belajar ngaji,